saudaraku, pada hari ini kita akan bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan kita memulainya di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang boleh kami terima sampai dengan hari ini. Dan tiba saatnya kami memuliakan nama-Mu di tempat ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Rasakan setiap lawatan-Mu di hidup kami. Haleluya. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. There I find you in the mystery, innocence deep, my faith will stand. I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will raise in your embrace, for I'm yours. You are mine. You are mine. Bersama kita katakan, your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now, Jesus. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will race in your embrace, for I am yours. You are mine. You are mine. You are mine. Oh, Jesus. You are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you want to call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger in the presence of my Savior.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk janji-Mu yang setia di hidup kami. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku. Damai-Mu sertaku, Immanuel. Kasih-Mu bagiku dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu. Yesus di pihakku. Bersama kita angkat pujian dari awal. Katakan dengan iman. Haleluya. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku. Damai-Mu sertaku, Immanuel. Kasih-Mu bagiku selamanya, dan kami percaya, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu. Yesus, Yesus di pihakku, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi
Shalom, saudara. Karena pandemi yang sedang terjadi, sehingga muncul berbagai prediksi tentang keadaan yang tidak baik di dunia ini, sedang ada di ambang resesi. Semua aspek kehidupan terdampak karena pandemi yang sedang terjadi. Mulai dari dunia usaha yang lesu, kemudian transportasi yang juga lesu, bahkan saya mendengar terakhir salah satu perusahaan penerbangan terkenal di dunia sedang dan akan mem-PHK 4.300 karyawannya. Ya, negara tetangga yang melakukan itu, saudara. Kemudian juga pariwisata mandek. Semua aspek kehidupan terdampak karena pandemi yang sedang terjadi. Tidak hanya di tingkat lokal, tetapi regional, nasional, bahkan internasional. Keadaan yang sedang tidak baik. Namun yang menarik perhatian adalah bahwa ternyata Alkitab kita sudah memprediksikannya. Keadaan yang seperti itu. Coba kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah ini, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Loh, ternyata Alkitab sudah mencatat, saudara. Hari-hari terakhir, dan ini adalah hari-hari terakhir. Kalau saya suka menyebut hari-hari akhir yang paling akhir, saudara. Ya, hari-hari akhir yang paling akhir. Dan bisa jadi, saya sering pernah katakan kepada saudara, bisa jadi kita ini adalah generasi akhir yang akan melihat anak-anak Tuhan nanti diangkat di dalam kemuliaan. Wow, saudara, bukankah kita sedang menanti-nantikan hari itu, saudara? Ya, keadaan yang sulit itu terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, hari-hari akhir. Juga ditulis di dalam Hagai, kitab Hagai, 2 ayat yang ke-6, Hagai ya, bukan Hagia, Hagai. Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, sekali lagi sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit, bumi, lautan, dan daratan. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, maka mereka akan datang dengan kerinduan, lalu aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan. Demikianlah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, akan ada guncangan. Dan yang menarik adalah apa? Orang akan datang berduyun-duyun kepada Tuhan. Karena mereka kehilangan pegangan kehidupan, orang yang berpegang kepada materi, kepada kekayaan, kepada kedudukan, kepada jabatan, semua tergoncangkan. Datang kepada Tuhan dan kalimat menarik adalah Tuhan memenuhi baitnya dengan apa? Kemuliaan. Saudara adalah bait Roh Kudus, katakan amin. Gerejanya dipenuhi dengan kemuliaan, artinya diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dibela oleh Tuhan. Saudara, karena itu saya seringkali mengatakan kepada saudara juga bahwa berpeganglah kepada sesuatu yang tidak tergoncangkan. Jangan berpegang kepada sesuatu yang tergoncangkan, materi, uang. Justru hari-hari ini orang yang mengandalkan kekayaan, materi, jabatan, mereka akan stres tergoncangkan. Saya membaca di satu negara, ada satu pengusaha, dia membunuh istri dan anak-anaknya. Dan terakhir dia membunuh dirinya sendiri. Karena apa? Sahamnya habis. Saudara, di tempat lain lagi disebutkan ada seorang yang punya restoran, tidak hanya 1, 2, 3. Saudara, dia terjun dari lantai sekian dari apartemennya. Saudara, karena merugi banyak dan dia terlilit hutang. Perhatikan, orang yang mengandalkan kekayaannya, mereka akan tergoncangkan. Tetapi bagi saya dan saudara, firman Tuhan katakan, jangan takut. Yesus berkata apa? Jangan takut. Datang kepada Tuhan, berharap dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia akan janjinya. Meskipun keadaan sedang tidak baik, saudara, berpeganglah kepada apa yang tidak tergoncangkan. Siapa dia? Yesus. Saudara, apa yang kau andalkan hari-hari ini?
kekayaan, jabatan, materi, harta, atau keluarga bahkan. Saya mendengar ada satu keluarga. Keluarga ini baik-baik, saudara. Orang tua, anak-anak semua rukun. Tapi kemudian menjelang orang tuanya bagi warisan, bagi-bagi warisan, anak-anak yang rukun ini, saudara, menjadi bertengkar hebat gara-gara uang. Saudara, semua tergoncangkan. Hanya satu yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat yang ke-28 disebutkan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita memiliki anugerah. Sehingga kita dikenal oleh Elohim untuk melayani dia dengan kagum dan hormat. Di dalam dirimu yaitu Yesus Kristus Tuhan. Apa yang kau imani, yang kau percaya, yang kau harapkan di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah tergoncangkan. Dan percayalah, sukacitamu, kebahagiaanmu, berkat pertolonganmu tidak tergantung dengan ada pandemi atau tidak. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadilah seperti yang kau aminkan. Sudah, tekanan, banyak orang mengalami stres. Tetapi Tuhan katakan jangan takut. Aku ada di pihakmu. Biji kurma itu caranya menanam adalah ditanam di pasir, kemudian ditindih batu besar. Ini batunya kurang besar kelihatannya, saudara. Ditindih batu besar, loh kan mati Pak. Ketika dia mau bertunas, mau tumbuh, gak bisa saudara karena ada batu. Yang dia lakukan adalah akarnya merambat ke bawah, mencari sumber mata air. Saudara, ketika dia sudah mendapatkan sumber mata air, akarnya itu menjadi kokoh dan kuat. Dan apa yang terjadi? Batu itu kemudian terguling. Dan dia tumbuh menjadi pohon kurma yang kokoh dan besar dengan menghasilkan buah. Artinya adalah tekanan, kesulitan, kehidupan tidak selamanya berakibat buruk. Ya, saudara. Masalah tantangan yang terjadi, saudara, membuat kita semakin kokoh, kuat, bersandar. Dan pada waktunya, pada musimnya, engkau akan bertunas dan tumbuh, kemudian berbuah lebat. Saudara, apapun yang terjadi. Meskipun kekeringan, tetapi karena akarnya sudah merambat, menemukan sumber mata air, tidak terpengaruh dengan keadaan di sekitar saudara. Demikian juga saudara-saudara saya. Siapa sumber itu? Yesus. Sumber pertolongan, sukacita, berkat, damai sejahtera itu ada pada Yesus. Jadi tidak terpengaruh dengan sesuatu hal yang kita lihat. Ayo pegang itu saudara. Ya. Tapi Pak semua mengalami jalan buntu Pak. Semua di lockdown. Semua mengalami resesi. Ingat, saya selalu ingat ini. Yusuf pernah mengalami lockdown, dia di penjara. Apakah habis karirnya? Apakah tidak punya masa depan? Tidak. Firman Tuhan tetap terlaksana. Saudara, Daud, dia pernah di lockdown. Di mana? Gua Singa. Habiskah dia? Tidak. Saudara, siapa lagi? Paulus pernah di lockdown. Di dalam penjara. Yesus pernah di lockdown. Di dalam kubur 3 hari. Saudara, tetapi toh endingnya adalah kebangkitan dan kemuliaan. Keadaan yang baik. Saudara, karena itu kalau hari-hari ini kita sedang mengalami tekanan kehidupan. Saudara, tetaplah bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Justru dalam kelemahan kita, saudara, firman Tuhan katakan kuasa Tuhan semakin nyata dan sempurna. Seperti yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Ini Paulus. Aku senang dan rela berada dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dalam kesulitan, demi Kristus. Kalau boleh ditambahi, dalam pergumulan, dalam tekanan, dalam aniaya bahkan. Sebab ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena ketika kita lemah, kita bergantung kepada Tuhan. Engkaulah pembelaku Tuhan, engkaulah pengharapanku. Disitulah kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam segala perkara yang buruk sekalipun,
tetap percaya ada Tuhan di pihak kita. Karena itu, saya ingin menyampaikan 4 poin dengan cepat, yaitu bagaimana orang percaya dapat tetap berbuah di tengah-tengah masa yang susah. Saya mencuplik kisah dari Ishak. Di Kejadian 26 ayat 1 dan 2, terjadilah kelaparan di negeri itu seperti yang pernah terjadi pada masa Abraham, lalu Ishak pergi kepada Abimelekh, raja Filistin di Gerar. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Yang pertama, bagaimana bisa berbuah di tengah-tengah masa yang susah? Jangan ke Mesir. Lalu saudara berkata, wah puji Tuhan Pak, saya belum pernah ke Mesir Pak. Bukan itu maksudnya saudara. Bukan Mesir secara negara Mesir saudara. Tetapi Mesir ini adalah apa artinya? Mesir artinya adalah yaitu mencari pertolongan dunia. Yang tentunya yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Cara-cara dunia, mengikuti cara-cara dunia. Tidak keluar dari perahu. Ketika pergumulan terjadi, saudara, jangan pergi ke Mesir. Artinya adalah apa? Tetaplah tinggal di dalam perahu kehidupan, yaitu perahu Yesus. Jangan kemudian kesesakan, pergumulan, badai kehidupan. Lalu saudara berkata, sudah enggak Yesusan, enggak Kristen-Kristenan. Itu keluar dari perahu, itu Mesir, saudara. Dalam pergumulan, tekanan kehidupan, saudara berkata, sudah pekerjaan apa saja aku ambil. Meskipun nabrak norma, nabrak hukum, nabrak aturan, yang penting aku punya keuntungan. Itu Mesir, saudara. Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir. Lalu disebutkan Mesir adalah kembali kepada kehidupan yang lama. Dulu sebelum aku Kristen Pak, semuanya baik. Dulu sebelum aku melayani semuanya lancar. Sekarang aku melayani jadi Kristen kok malah dalam pergumulan. Sudah balik kehidupan yang lama. Itu Mesir. Sudah. Ingat bangsa Israel ketika dituntun keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Mereka juga ngomong seperti itu. Di sana lebih enak. Banyak makanan. Berlimpah katanya. Mereka pengen kembali ke sana. Loh, sudah dituntun keluar dari perbudakan, mau kembali, saudara. Perhatikan baik-baik, ingat, kita ini sudah jauh melangkah bersama dengan Tuhan. Sebentar lagi finish. Nah, ini kok mau kembali ke sana lagi, saudara? Tuhan ingatkan, apapun yang terjadi, jangan pergi ke Mesir. Filipi 3, ayat yang ke-13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan menjangkau apa yang ada di depanku. Aku berlari ke arah tujuan, yaitu sebuah hadiah panggilan surgawi dari Elohim di dalam Kristus Yesus. Meninggalkan apa yang di belakang. Jangan lagi kembali ke belakang, masa lalu, kehidupan yang lama, cara-cara dunia. Kita ini adalah ciptaan baru, saudara. Karena itu masalah boleh terjadi, kesesakan boleh ada, pergumulan boleh ada. Tetapi tetaplah setia, berdoa, beribadah, melayani, membaca, mendengarkan firman, bahkan memperkatakan firman. Saya terus mendorong diri saya sendiri. Keadaan yang buruk misalnya terjadi, saya terus berusaha untuk memperkatakan yang baik. Saya belajar terus untuk hal itu, saudara. Dan berusaha untuk tidak mengucapkan hal-hal yang negatif. Karena saya tahu bahwa apa yang saya ucapkan ditangkap oleh roh Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Dan itu saya banyak alami, saudara. Ya. Ucapkanlah yang baik firman Tuhan. Karena firman yang engkau katakan, yang engkau ucapkan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Katakan bahwa aku ini milik Kristus. Aku ini adalah keturunan Abraham yang berhak menerima, yaitu janji Tuhan. Ucapkanlah terus firman Tuhan melalui lagu pujian. Ku yakin engkau memberkati aku berlimpah-limpah
Meskipun misalnya besok nggak tahu makan apa. Saudara, ucapkanlah itu. Saudara. Itulah iman percaya. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di negeri dan berlakulah setia. Jangan kembali ke Mesir. Kepada kehidupan yang lama. Saudara, kita ini adalah milik Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan Dia adalah Bapa kita. Saya mau bertanya, orang tua mana sih saudara yang membiarkan anaknya susah, menderita? Orang tua normal gak akan melakukan itu, bukan? Pasti akan ditolong anaknya. Bahkan mungkin anaknya tidak meminta, orang tua tahu kebutuhan anak. Itu orang tua di dunia. Apalagi Bapamu di sorga. Apakah dia Bapa di surga kalah baik dengan Bapa di dunia? Saudara, saya yakin Bapa kita di surga, Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus, itu jutaan kali lebih baik dari Bapa di dunia ini. Ya, saudara. Galatia 3 ayat yang ke-29, dan jika kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan menjadi pewaris dari perjanjian itu. Saya mewarisi perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Apa itu janjinya, saudara? Yaitu janji tentang diberkati. Saudara diberkati, katakan amin. Dan menjadi berkat. Itu janji Abraham. Oh, janji Tuhan kepada Abraham. Dan menjadi milik saya, milik saudara. Diberkati dan menjadi berkat. Engkau akan menjadi bangsa yang besar, saudara. Yes, katakan amin. Aku mau Pak, mau jadi yang bangsa yang besar. Tapi badanku gak mau besar Pak. Engkau akan beranak cucu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang belum punya keturunan, engkau punya keturunan dalam nama Yesus. Janji Tuhan kepada Abraham menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Kesembuhan, berkat, sukacita, damai sejahtera. Yang pertama, bagaimana tetap berbuah di tengah masa yang susah. Yaitu, jangan kembali ke Mesir. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang kedua sekarang. Kejadian 26 ayat 12-13. Dan Ishak menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab Yahweh memberkatinya. Dan orang itu menjadi kaya dan terus bertambah kaya dan ia menjadi sangat kaya. Yang kedua yaitu adalah menabur. Saudara, banyak orang Kristen yang menolak ayat ini dengan alasan begini. Masa susah? Pada saat susah kok disuruh menabur tuh. Aneh firman Tuhan itu. Aneh gereja itu. Aneh pastornya itu. Masa kesulitan begini resesi suruh menabur. Firman Tuhan ini bagaimana? Saya mau katakan memang firman Tuhan itu aneh. Banyak yang tidak masuk di logika dan akal nalar manusia. Contoh misalnya. Kalau engkau ditampar pipi kanan, kasihkanlah kepadanya pipi kirimu. Aneh enggak? Dunia tidak bisa menerima kalau tampar pipi kanan dibales, saudara. Betul, saudara? Tapi firman Tuhan katakan berbeda. Apalagi, kalau engkau mau naik, engkau harus turun, merendah. Dunia tidak bisa menerima itu, saudara. Aneh bagi dunia. Kalau engkau mau naik, kata dunia, ya sudah, jegal kanan kiri, sikut kanan kiri, dan engkau akan melesat, kata dunia. Tapi firman Tuhan katakan, kalau engkau mau naik, turunlah. Itu firman Tuhan. Apalagi, firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dunia bisa menerima ini enggak kira-kira? Enggak ada, saudara. Firman Tuhan aneh bukan? Seperti halnya ayat yang saya bacakan ini. Berilah, maka engkau akan diberi. Menabur justru di tengah-tengah kekurangan, di dalam tengah-tengah kekeringan. Seperti Ishak menabur di tengah-tengah kelaparan, kekeringan, dia justru menabur. Saudara,
Dan apa yang kita tabur, itulah yang akan engkau tuai. Menabur kebaikan, menabur kasih, menabur kesetiaan, menabur pengampunan, semua yang baik. Kalau saya berbicara tentang menabur, tidak melulu tentang materi ya saudara, tetapi semua yang baik, tabur. Dan apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Saudara, ketika engkau menabur caci maki, fitnahan, yang menyakiti hati banyak orang, tangkap polisi, saudara. Yang hari-hari ini lagi rame. Ya. Ketika engkau menabur kasih, perkataan yang baik, senyuman, engkau juga disenyumi. Sekali waktu saya parkir di ada pos, ada penjaga parkir. Sekali waktu saya bayaran karcis, parkir, saya berikan senyum kepada bapak itu. Pagi Pak, selamat bertugas ya, sehat terus, semangat, nggak kenal padahal. Dia senyum, saudara. Begitu beberapa hari kemudian saya balik situ, dia tersenyum kembali. Saudara, apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Saudara, pertanyaannya adalah apa yang sudah kita tabur? Justru pada masa kekeringan, saudara, Ishak menabur. Dan firman Tuhan katakan Mazmur 126 ayat 5, siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mungkin orang sudah menyakitimu, tapi engkau tetap baik kepada dia, bahkan mendoakan dia. Tuhan, kau memberkati dia yang sudah menyakitiku. Mungkin dengan air mata, saudara. Tuhan, kalau bukan karena engkau, aku gak mau berdoa untuk dia. Engkau mungkin menangis. Dan lihatlah, tabur terus kebaikan kepada orang itu. Engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Kejadian 8 ayat 22, lihat ayat ini. Selama bumi ini ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Jadi menabur dan menuai itu tetap ada. Sehingga ada lagu pujian berkata, yang bisa nyanyi, sama-sama nyanyi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Ini firman Tuhan, saudara. Menabur dengan menangis, menabur kasih, menabur kebaikan, menabur pengampunan dengan menangis. Tetapi terus tabur. Dan apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Ishak menabur justru di tengah-tengah kekurangan, kekeringan. Saudara, Bapa Yahweh sendiri di surga sudah memberikan teladan yang sempurna. Dia menabur putranya yang tunggal satu-satunya. Dikorbankan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit kembali. Ditabur putra tunggalnya. Apa yang dituai? Yang dituai apa? Saudara dan saya. Manusia di dunia diselamatkan karena pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama, jangan ke Mesir. Yang kedua, tetap menabur. Ketiga, sekarang 1 Tesalonika 5, 17, 18. Berdoalah senantiasa dalam segala keadaan mengucap syukur karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga adalah berdoa dan mengucap syukur. Sudah Pak, aku sudah berdoa. Belum ada jawaban. Semua katakan, ketika engkau sudah berdoa,
berdoa. Dan berdoa disebutkan di sini, namun belum ada jawaban. Langkah selanjutnya adalah apa? Tetaplah berdoa. Ada partner rohani berkata begini, doa adalah ungkapan ekspresi ketergantungan seseorang kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang bergantung dan berharap kepada Yahweh, Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, saudara, salah satu cirinya adalah berdoa. Saudara datang di tempat ini karena bergantung kepada Tuhan, bukan? Berdoa. Dan orang yang berdoa, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetap berdoa. Jemaat, ingat kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Ketika terjadi kelaparan, ribuan orang lapar. Saudara, ketika Yesus mengucap syukur, mengucap berkat, berdoa, di situ ada pelipat gandaan. Kebanyakan orang Kristen, saudara, mengucap syukur kalau keadaan baik. Kalau keadaan buruk mana bisa mengucap syukur. Tapi firman Tuhan mengajarkan bersyukur dalam segala keadaan, berdoa dalam segala waktu. Dan disebutkan ada ucapan syukur. Di situ ada pelipat gandaan yang luar biasa. Partner rohani juga berkata begini. Partner rohani hari ini, keluhanmu membuatmu semakin menderita. Ubah keluhan dengan ucapan syukur. Banyak mengeluh dapat kehilangan banyak berkat. Bersyukur akan memberimu sukacita berbahagia. Habakuk 3 ayat 17-18. Meskipun pohon ara tidak berbunga dan juga pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun gagal dan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungannya, dan tidak ada lembu di dalam kandang, namun aku akan bersukacita di dalam Yahweh. Aku akan bergembira di dalam Elohim keselamatanku. Mazmur 92 ayat 2, adalah baik untuk bersyukur kepada Yahweh dan bermazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Haleluya, amin. Meskipun keadaan buruk, ayat 17 tadi, sukacitamu, sukacitaku tidak bersumber dari itu semua. Sumbernya adalah dari Yahweh Tuhan, Yesus Tuhan. Yang seperti akar tadi sudah mendapatkan sumbernya, saudara, sehingga tidak tergantung dengan keringnya, panasnya. Mengapa harus bersyukur? Mengapa baik bersyukur? Kalau saudara membaca ayat yang kelima, karena Yahweh memberikan sukacita kepada orang yang bersyukur. Tetap berbuah di tengah-tengah masa yang susah. Yang keempat, yang terakhir sekarang, bagaimana berbuah di tengah masa susah? Yang keempat adalah, yaitu tetap giat di dalam bekerja. Di mimbar ini sudah banyak disampaikan bahwa anugerah, kasih karunia itu tidak membawa kita kepada orang Kristen menjadi pribadi yang malas. Tidak. Karena banyak cibiran orang di luar yang tidak mengerti tentang anugerah berkata, ajaran anugerah, ajaran grace itu membuat orang Kristen malas. Tidak seperti itu, saudara. Justru firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, namun karena anugerah, karena kasih karunia Elohim, aku ada seperti yang aku ada dan anugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua. Lihat, Paulus berkata, anugerah itu membawa kita menjadi pribadi yang bekerja lebih giat, lebih keras. Kembali kepada kisah Ishak. Apa yang dilakukan ketika kekeringan selain menabur? Kemudian yang dilakukan adalah dia menggali sumur, saudara. Sumur yang sudah ditutup oleh orang-orang Filistin pada saat zaman Abraham ayahnya. Sumur itu sudah ditutup. Lalu sama Ishak digali lagi, saudara. Digali oleh Ishak sama orang-orangnya, digali. Dan keluar air lagi. Begitu keluar air, orang-orang Gerar merebut itu sumur, saudara. Merebut sumur itu. Ada perselisihan antara mereka. Akhirnya Ishak, orangnya nggak mau ribut. Ditinggallah sumur itu. Karena ada perselisihan, makanya sumurnya diberi nama Esek. Namanya Esek, sumurnya namanya Esek.
ada perselisihan. Makanya mungkin kata bergesekan itu dari kata esek itu, bergesekan, perselisihan. Kemudian Ishak menggali sumur lagi, keluar airnya, direbut oleh orang lain lagi, saudara. Dia pergi, gak mau ribut. Dan saya mau katakan kepada saudara, Ishak adalah orang yang diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya, diberkati. Saya berdoa juga semua, apapun yang kau kerjakan oleh tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus. Direbut sumur lagi oleh orang lain. Sumur yang kedua namanya Sitna. Saudara, akhirnya dia menggali sumur yang ketiga. Dan disitulah dia akhirnya mendapatkan kelegaan. Dan sumur itu dikasih nama Rehobot. Karena arti Rehobot itu adalah kelegaan. Lihat saudara, dia bekerja keras, dia tidak malas. Tetapi dia tetap giat bekerja, tetap berbuah di tengah masa yang susah. 4 hal. Yang pertama adalah jangan ke Mesir. Tetap menabur. Berdoa dan bersyukur. Tetap giat dalam bekerja. Jemaat, saya mau mengajak saudara, bangunlah saatnya engkau. Bangkitlah, lakukan sesuatu, melangkah, jangan berdiam diri. Karena tanganmu ini diberkati oleh Tuhan. Percaya, berkat Tuhan mengikutimu sepanjang umur hidupmu. Katakan amin. Bukankah ayat yang sangat terkenal itu di dalam Mazmur 23, ayat yang ke-6 disebutkan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku sepanjang umur hidupku dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Masalah boleh ada, tetapi orang-orang percaya tetap berdiri kokoh, bahkan berbuah lebat bagi nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, saya percaya saudara dan saya sudah diberkati sampai hari ini. Kesehatan saudara diberkati, rumah tangga saudara diberkati, pekerjaan saudara pun diberkati. Semua itu karena anugerah Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk memberkati ibadah online di Gereja YHS. Saudara dapat membuka aplikasi seperti OVO, GoPay, dan lain-lain dan scan QR melalui HP saudara. Atau saudara dapat mentransfer melalui rekening di bawah ini dengan mencantumkan asal kota saudara. Jika saudara sudah siap untuk memberikan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Engkau memberkati kami sepanjang kehidupan kami. Sampai hari ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan, keluarga, pekerjaan yang Tuhan berkati dan semuanya baik-baik. Dan hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberkati ibadah online Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Yeshua Mashiach bless you. Kami merayakan kebaikan-Mu di tempat ini, Yesus Kristus Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Dia. Perbuatannya sekarang saatnya
Yesusku Tuhan. Mari berikan tepuk tangan terbaik bagi Yesus. Sekarang saatnya bangkitnya nama yang besar, Yesus, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkitnya Yesuslah Raja pemenang. Putus namanya yang berkuasa, hadirkan bagi kita kerajaan yang akan bergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Bersorak-sorai terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah online pada hari ini dan saya percaya semua saudara diberkati melalui pujian, melalui firman yang kita dengar bersama, percaya memberikan kekuatan, pemulihan, bahkan mujizat atas kehidupan saudara semua dimanapun saudara berada. Dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama dimanapun saudara berada dan kita mengangkat tangan terima berkat yang datang dari Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini ibadah online yang luar biasa. Kami percaya Engkau hadir di segala tempat, bahkan dalam segala keadaan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang tanpa batas. Kau memberkati setiap para pemirsa ibadah online pada hari ini dimanapun mereka berada dalam penyertaan Tuhan. Siapapun mereka, Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Diberkatilah engkau saudara di dalam rumah tanggamu. Diberkati engkau di dalam keluargamu. Di dalam nama Yesus diberkati engkau di dalam kesehatanmu. Percaya di antara engkau tidak ada yang sakit. Kalau engkau sedang lemah fisik, percaya bilur Yesus sudah menyembuhkan. Dijauhkan dari tulah, dijauhkan dari segala virus, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tudung perlindungan Tuhan ada pada setiap saudara semua. Diberkati juga engkau oleh Tuhan di dalam usahamu, pekerjaanmu, bisnismu, karirmu, bahkan semua yang kau kerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Berkat turun dari surga, yaitu berkat Yahweh Bapa di dalam Kristus Yesus Sang Putra dan kuasa Roh Kudus yang selalu beserta menyertai saudara semua dimanapun engkau berada hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Yesus HaMashiach bless you. Haleluya. Jangan
bersama-sama kita angkat pujian.